Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kelas PIA mata kuliah Pendidikan Multikultural. Perkenalkan, saya Syifa Oktania Elsa. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab relasi budaya dan multikulturalisme. Terima kasih. Sebelum masuk ke materi, di sini saya mau ngasih tahu teman-teman tentang seputar hal yang akan kita bahas. Melihat gambar di samping atau di atas ini, kira-kira apa yang ada di imajinasi atau gambaran teman-teman? Nah, melihat gambar orang menari atau melihat tampilan reok dan juga gambaran masyarakat yang ada di Indonesia, tentunya ini menggambarkan tentang kebudayaan Indonesia. Nah, kira-kira apakah ada relasi antara kebudayaan dan multikulturalisme yang ada di Indonesia? Nah, tentu saja ada pengaruh yang saling berkaitan atau ada relasi yang saling berkaitan antara budaya dan multikulturalisme. Jadi, mari kita bahas dahulu pengertian kebudayaan. Budaya memiliki arti akal budi. Secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi dari sebuah kelompok tersebut. Nah, jadi kebudayaan itu bisa diartikan sebagai bentuk warisan yang ada pada zaman nenek moyang kita. Nah, bentuk warisan itu macam-macam. Ada yang ya mungkin adat istiadat, kegiatan, makanan, atau bahkan sistem ekonomi dan juga sistem pengetahuan. Nah, seperti itu namanya kebudayaan. Selanjutnya, kebudayaan merupakan lingkungan yang terbentuk oleh norma-norma dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat pendukungnya. Nilai-nilai serta norma-norma yang menjadi pedoman hidup itu kemudian berkembang dalam berbagai kebutuhan masyarakat sehingga terbentuk dalam suatu sistem sosial, dan sistem ini selanjutnya terwujud pula benda-benda kebudayaan dalam bentuk benda fisik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kebudayaan itu merupakan warisan dari nenek moyang atau orang-orang terdahulu yang ada di lingkungan sekitar kita, yang mana yang mana hasilnya itu terbentuk pada masa itu, dan itu tetap dilestarikan pada masa sekarang. Di Indonesia itu memiliki berapa provinsi? Memiliki 17 pulau dan 33 provinsi ya. Nah, tentunya dari pulau-pulau tersebut dan dari provinsi tersebut, Indonesia ini memiliki ragam kebudayaan yang mana itu menjadi suatu ikon dalam negara Indonesia. Setiap negara kan memiliki ikonnya masing-masing ya. Nah, Indonesia memiliki ikonnya yaitu kebudayaan dari beragam suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Misalkan di Indonesia, di Pulau Jawa itu memiliki kebudayaan wayang. Nah, dan juga ada lagu adatnya, lagu adat budaya Jawa. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur budaya menurut Kuncoro Ningrat. Nah, jadi menurut Kuncoro Ningrat ini ada 7 unsur yang membentuk suatu kebudayaan di Indonesia. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa ini sudah identik ya, karena tentu menjadi pola interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Nah, seperti di Jawa kita menggunakan bahasa Jawa. Misalkan kita ke daerah Jawa Tengah, dialek bahasanya pun juga khas atau berbeda. Di Jawa Barat lagi tentu dialek bahasanya juga berbeda, apalagi yang beda pulau. Nah, ini ciri khas yang menandakan bahwasannya Indonesia ini ragam dalam kebudayaan, seperti itu. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini disebut juga sebagai
sistem mata pencaharian. Nah, jadi sistem mata pencaharian ini sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan mulai dari produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Contohnya ya seperti bertani, bercocok tanam, nelayan, nah seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem teknologi. Sistem teknologi ini merupakan suatu peralatan atau perlengkapan yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam kesehariannya. Awalnya sistem teknologi ini terjadi sebab untuk mengekspresikan keindahan. Jadi lebih tepatnya seperti adanya baju, pakaian, perkakas, wadah, perhiasan, tempat tinggal, dan juga alat transportasi. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sistem organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan ini bisa diartikan sebagai sistem yang mana muncul sebab adanya kesadaran manusia bahwa mereka adalah makhluk yang memiliki kekurangan. Nah, sehingga mereka dari kekurangan itu mereka merasa bahwasanya membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, mereka cenderung untuk hidup berkelompok. Nah, contoh dari organisasi kemasyarakatan ini adalah mereka membentuk kekerabatan, keluarga, kekerabatan, pertemanan, seperti itu. Selanjutnya yaitu sistem pengetahuan, yaitu kemampuan manusia untuk mengetahui lingkungan sekitarnya, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan mengenali perilaku manusia, dapat mengerti gerak-gerik manusia yang lain. Selanjutnya yaitu sistem religi. Sistem religi disebut juga sebagai kepercayaan. Jadi manusia memiliki keyakinan bahwasanya segala yang ada di alam semesta ini ada zat penciptanya dan juga memiliki keyakinan terhadap yang diyakininya atau yang disembah. Nah, seperti itu. Kalau pada zaman dahulu sekali ya, itu pernah kita mendengar ada animisme, dinamisme. Nah, seperti itu. Tapi kalau menurut ajaran kita, itu kan merupakan hal yang menyimpang dan tidak baik. Seperti itu. Selanjutnya ada sistem kesenian. Nah, jadi masyarakat atau manusia yang hidup dalam kelompok tersebut memiliki cara mengekspresikan kreativitasnya, yaitu melalui seni. Seninya banyak sekali, ada seni sastra, seni musik, seni rupa, dan lain-lain. Nah, ini banyak sekali wujudnya ya tentunya, seperti ada seni tari. Nah, makanya ada berbagai macam tari daerah yang kita kenal. Terus ada seni rupa, kita biasanya mengenal dengan batik. Nah, seperti itu sebagai corak kebudayaan Indonesia. Nah, makanya kebudayaan Indonesia ini banyak sekali teman-teman, karena daerahnya pun juga banyak. Nah, dari sinilah perlu untuk mempelajari tentang multikulturalisme untuk menyatukan Indonesia dalam persatuan yang tetap kuat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian sikap. Ada tiga pendapat yang mendefinisikan apa itu sikap. Yang pertama dari Wordman. Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Nah, kedua, menurut Gordon Allport, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Nah, menurut Guy dan Edgley mendefinisikan bahwasanya sikap adalah suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antipasif predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Nah, jadi kalau pengertian sikap sendiri itu merupakan kecenderungan seseorang dalam merespon kognitif atau afektifnya. Jadi masih bersifat tertutup ya sikap itu. Kalau perilaku, nah baru perilaku itu mewujudkan berupa tindakan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh sikap dan perilaku seseorang. Tadi kita kan sudah membahas tentang kebudayaan ya.
Nah, titik poin kita kali ini yaitu pengaruh kebudayaan terhadap perilaku keberagaman di Indonesia. Kita tahu bahwasanya kebudayaan di Indonesia itu lebih dari satu, baik dari bahasa daerah, seperti bahasa daerah, adat istiadat, agama, suku, dan berbagai macam kesenian yang lainnya. Nah, dari sinilah tentunya muncul sikap atau perilaku yang akan dilakukan oleh individu. Tentunya perbedaan latar belakang itu memunculkan respon sikap dan perilaku yang berbeda. Seperti itu. Nah, di sini ada dua dorongan yang mempengaruhi perilaku seseorang, yaitu yang pertama dorongan secara fisiologis, yang kedua yaitu dorongan secara psikis. Dorongan secara fisiologis ini yaitu berhubungan dengan kebutuhan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan jaringan tubuh. Seperti manusia butuh untuk melangsungkan kehidupan, manusia butuh untuk mempertahankan kehidupannya sendiri dan menjaga dirinya sendiri. Nah, makanya perilakunya, responnya yaitu mereka harus makan, mencari mata pencaharian untuk proses berlangsung kehidupannya mereka. Nah, yang kedua yaitu dorongan psikis. Dorongan psikis ini diperoleh selama proses sosialisasi antara individu satu dengan individu yang lainnya, sehingga memunculkan perilaku seperti keagamaan. Nah, seperti itu proses beragama. Beragama, berkompetisi, berteman atau bermusuh itu merupakan dorongan psikis yang akan melahirkan perilaku. Seperti itu, teman-teman. Dalam beragama seseorang sebenarnya itu kan dipengaruhi karena keyakinan. Yang pertama ya, mereka meyakini bahwasanya ada zat yang mengatur segala yang ada di dunia ini, dan manusia adalah makhluk yang tidak berkuasa, seperti itu. Dan juga kalau kita dalam agama atau di semua agama masing-masing itu pasti ada yang namanya reward and punishment, seperti itu ya. Jadi dorongan manusia untuk beragama itu karena adanya hukuman dan juga hadiah, istilahnya begitu. Hukuman itu seperti siksa di neraka, hadiah itu seperti pahala. Nah, dalam beragama inilah memunculkan sikap beragama dan perilaku keagamaan, yang mana penganut setiap agama ini mempunyai sikap terhadap objek tertentu, dan sikap perilaku keagamaan itu sudah diwarisi secara ketat dari generasi ke generasi. Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengisyaratkan bahwa orang yang memiliki sikap tertentu dalam waktu yang lama cenderung tetap mempertahankannya secara keras kepala atau membabi buta, dan menyikapi secara negatif terhadap objek baru yang bertentangan dengan sikap mereka. Nah, orang-orang seperti inilah sukar sekali untuk dirubah. Berikut ini adalah beberapa kisah yang telah dicontohkan Al-Quran mengenai sikap-sikap orang terdahulu yang keras kepala menerima ajaran baru atau menerima ajaran Islam, sehingga mereka pun mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kisahnya Nabi Ibrahim dengan ayahnya yang beliau menyembah patung berhala, yang ayahnya bernama Azar. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ
qalu wajadna aba'ana laha 'abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun wa ana ala dzalikum minasy syahidin, yang mana artinya, dan sungguh sebelum dia Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah ketika Ibrahim berkata pada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau hanya main-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhanmu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Tetapi mereka orang-orang kafir yang tidak mau menuruti kata Nabi Ibrahim, beliau tetap ingkar kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Selanjutnya ada juga kisah Nabi Muhammad ketika menghadapi kaumnya yang ingkar terhadap ajarannya, yaitu pada surat Az-Zukhruf ayat 22-24, yaitu ketika Nabi Muhammad berkata kepada mereka, apakah kamu akan mengikutinya sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut oleh nenek moyangmu? Mereka pun menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu perintahkan untuk menyampaikannya. Jadi mereka lebih memilih untuk mempertahankan agama nenek moyangnya. Nah, selanjutnya juga terdapat kisah Nabi Soleh yang berdakwah mengajarkan agama Allah kepada kaumnya, yaitu yang terangkum pada surat Hud ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaituh fama tazidunani ghayra takhsir. Mereka kaum Samud berkata, wahai Soleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Nah, jadi memang dalam mengajarkan atau memberi ajaran yang baru, apalagi ingin merubah kebiasaan yang buruk yang sudah lama menjadi tradisi, itu tidak mudah. Nah, contohnya adalah seperti para nabi-nabi yang telah menyampaikan risalah, wahyu dan juga ajaran Allah ini. Nah, jadi teman-teman, ketika kita membicarakan kebudayaan dan agama di Indonesia, itu memang kompleks sekali, luas sekali. Nah, misalkan kita sebagai umat muslim ketika mengetahui budaya atau hal-hal tradisi lama yang menurut kita itu menentang atau bertentangan dengan ajaran Islam, memang kita membutuhkan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan budaya tersebut. Jadi untuk menyikapi kebudayaan yang beragam di Indonesia ini dibutuhkan sikap yang dewasa, baik itu sikap kedewasaan dalam beragama, jadi agar tidak menimbulkan hal-hal yang lebih bertentangan lagi dan menimbulkan mudorot yang lebih besar, seperti naudzubillah ya, seperti perang antar suku atau konflik antar
antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri sikap keagamaan orang yang dewasa. Yang pertama, yaitu menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi, dalam beragama, jika seorang itu semakin luas pengetahuan agamanya, maka orang tersebut akan semakin mudah menerima perbedaan. Seperti itu ya. Yang kedua, cenderung bersifat realistis sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Nah, agama Islam, agama kita ini selalu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Dalam hal bersosialisasi pun kita juga diajarkan cara-cara bersosialisasi dengan baik pada orang lain. Misalkan tidak boleh menyakiti hati orang lain dengan omongan kita. Nah, seperti itu, karena kita pun selain berhablum minallah, kita juga berhablum minannas. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Sama ya seperti poin pertama. Selanjutnya yaitu bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama. Nah, sehingga lebih kritis ini seorang yang agar tidak salah paham dengan pemahaman keagamaan, lebih baik jika belajar atau berilmu kepada seorang yang mumpuni, kepada yai atau para ulama. Yang keenam, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagaman merupakan realisasi dan sikap hidup. Nah, jadi perlu ditanamkan pada diri semua orang yang beragama ya, bahwasanya keberagaman itu merupakan hal yang pasti ada di sekitar kita, seperti itu. Dan 7, sikap keberagaman cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing. Yang ke-8, terlihat adanya hubungan antara sikap keberagaman dengan kehidupan sosial. Jadi teman-teman, intinya untuk menyikapi kebudayaan dan keberagaman budaya di Indonesia ini dibutuhkan sikap yang dewasa. Dan juga akhlak yang baik. Nah, seperti itu. Kalau dalam ajaran Islam kan kita diajarkan cara berakhlak ya. Nah, itu kan cara atau merupakan tata cara bersikap kita pada orang lain. Nah, seperti itu. Dan kalau kita dalam ajaran Islam, perbedaan yang ada di sekitar kita ini merupakan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi perbedaan itu adalah rahmat, dimaknailah seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah Allah firmankan pada surat Al-Hujurat, yaitu bahwasanya Allah telah menciptakan manusia secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, seperti itu. Dan jadi sudah pasti bahwasanya perbedaan di lingkungan sekitar kita itu harus disikapi dengan sikap yang dewasa. Nah, baik teman-teman, mungkin dari sini materi yang saya sampaikan mengenai kebudayaan dan kulturalisme di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.